guys, gue Gra. gue Cindy. Kita balik lagi di Kupas Berita. Apa nih yang lagi rame nih? Ya, kita menghindari isu-isu politik yang lagi rame-rame. Kita mau menghindari dulu. isu politik gak sih? Politik. Tapi menyerempet-nyerempet dikit lah. Kita throwback ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Kisah masa-masa mahasiswa. kuliah. Nah, tapi ada yang beda nih, karena nih kasus ya, bukan kita flashback. Gimana rasanya jadi maba gitu, enggak? Enggak. Itu dramatik ya. Itu dramatik. Ya. Sudah pasti dramatik ya kalau masa-masa kuliah itu kan. Iya. Nah, kita kali ini mau ngomongin masa-masa. Kita mau ngomongin kasus dari salah seorang mahasiswa yang kalian pasti, yang buat para mahasiswa nih, yang suka orasi apa tuh pasti tahu sosok ini gitu. Dia ini ketua BEM UI yang lagi terjerat kasus pelecehan seksual katanya. Walaupun katanya di Instagramnya udah bukan BEM UI ya, bukan katanya ketuanya. Ya entah itu mau menghindar atau gimana nggak ngerti gitu. Ya. Namanya saudara Melkisedek Wang. Nah, pasti pada tahu nih yang ikut BEM, yang pernah ikut-ikut orasi di jalan itu pasti tahu. Nah, jadi katanya saudara Melki ini terjerat kasus pelecehan seksual. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau orang yang udah ada kasus pelecehan seksual enaknya diapain? Dirajam batu. Kayak minimal apalagi status lu masih ketua BEM, KBEM UI lagi. Itu di DO sih harusnya. Seram. Iya anjir. Iya bener. Karena gini ya, maksud gua kan kita kan si korban teman korban yang speak up kan, siapa sih namanya? Apa? Temen korban dia speak up, bukan speak up sih, maksudnya kayak di Twitter lu jangan orasi. Jadi katanya entah mungkin teman korban atau temennya si Melki kan, juga gitu mungkin. Jadi katanya ya, nih buat yang baca-baca Twitter gitu, nah si Melki ini kan suka ngupload video di orasi, video kritikan pedas dia terhadap pemerintah. Ini kita gak ngomongin pemerintah ya, kita ngomongin Melkinya gitu. Iya. Pas si Melki ini kan suka share kritikan. Nah, adalah yang komen temennya dia. Duh, gue lupa username siapa gitu namanya. Ntar kita kasih nih di kita sini kasih nih. Ya di sini nih. Nah, si cewek ini which is temennya dia katanya itu bilang, "Nggak usah orasi deh lu, gue malu jadi temen lu kan kena kasus pelecehan seksual kan," gitu. Baru mau ngomong pecelehan ya. Pecele, ya udah nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi temennya kayak komen gitu, kaget dong warga Twitter, warga X gitu, kayak apa nih gitu kan. Pas dicari akhirnya rame nyampe ke telinga pimpinan ini rektorat UI mungkin ya. Pas diselidikin ternyata bener kena terseret kasus pelecehan gitu. Nah tapi nih ya, yang bikin gue heran nih, gue sebagai netizen aja nih, gue sebagai netizen nih, awal munculnya si Melki ini nih gara-gara apa emang? Jadi KBEM UI ini, Melkisedek Wang itu pertama kali dia terkenal karena dia mengkritik kebijakan Mahkamah Konstitusi itu terkait batas usia capres-cawapres, di mana si Mas Gibran ini akhirnya diizinkan untuk menjadi cawapres. Nah, dia kritik tuh, banyak kritik di situ, ngelakuin orasi terus kayak, dan memang banyak awalnya ya sebelum ini beneran gitu, banyak berita hoax tentang dia yang seolah membuat suara dia nih kebungkam gitu loh. Jadi banyak netizen yang awalnya berspekulasi kalau suaranya si Melki ini dibungkam dengan berbagai berita-berita hoax yang menyudutkan dia gitu. Dan bahkan dengar-dengar dulu pas dia lagi zaman-zamannya masih jadi KBEM UI terus sering orasi, itu tuh ibunya ya sering banget diteleponin kayak, "Anak kamu pulang jam berapa? Rumah kalian di mana?" kayak gitu-gitu katanya nih, tapi nggak tahu ya bener apa enggaknya, kebenarannya cemiu gitu. Dan ternyata ya pas ini baru bener-bener keungkapnya kasus si Melki yang ngelakuin pelecehan gitu. Dan juga media-media tuh banyak yang udah nge-framing kalau nih orang nih ya bagus lah citranya. Bagus, terus udah nge-framing yang kayak dia nih dibungkam sama pemerintah ya, gitu loh, buat nggak bersuara boleh speak gitu. Up gitu. Nah, tapi memang waktu itu memang lagi ada kasus serupa, tapi hoax kan. Tapi hoax ternyata. Iya. Kita berdua pikir sampai akhirnya surat ininya udah keluar, surat keputusan SK Rektor tuh udah keluar. Nah, sebelum SK Rektornya keluar kan masih desas-desus kan. Nah, itu tuh kayak
masa sih anjir gitu, emang benar orang yang kemarin aja ternyata bohongan, dia di-prank sama Iya, temennya makanya. gitu kan. Dan ternyata benar SK-nya itu juga udah ditandatanganin langsung sama Rektor UI yaitu Bapak Ari Kuncoro gitu, dan udah dikonfirm langsung ya sama Humas UI-nya Mbak Amelita gitu. Jadi ya benar, dan ternyata hukumannya pun cuman 1 semester di Diskors. diskorsing gitu. Tapi bahaya sih, maksudnya kayak ya kalau cuma diskors, siapa coba yang nggak menjamin, Iya bener, yang bisa gue menjamin baru kalau nih cowok nih nggak berulah gitu. bakal ngasih ancaman ke korbannya apa segala macam, Iya. kan gak ada yang bisa ngejamin ya. Cuma menurut gue kurang sih kalau skorsing Iya kan, 1 makanya gue semester bilang kenapa gitu. sih nggak langsung di DO aja. Bener-bener intinya DO itu pun juga bukan karena apa-apa ya, itu selain karena tindakan tegas dari kampus juga, kayak apa ya, bener-bener menjauhkan si pelaku nih dari korban. Jadi nggak, kalau misalnya 1 semester cuma berapa bulan sih paling ya, kayak 4 bulanan 4 kan, bulanan. dan dia bakal ketemu lagi nih. Iya. Ya gak tahu ya amit-amit jangan sampai takut ngelakuin kejadian serupa. Iya, ntar gitu loh. tiba-tiba datang surprise mother father, terus abis itu dia jeder ya, kita nggak tahu nih, terus nggak tahu dia ngelakuin apa, kan nggak tahu, orang nekat ya. Iya, ya awalnya temenan doang yang speak up ya, pas kejadian kedua dia yang speak up langsung. Iya. Kan menghindari gitu kan, ya harusnya di DO aja. Ini kita bukan karena dia ngekritik apa ya, enggak, tapi karena konteks kita di sini berbicara adalah dia ini ketua BEM UI. Dia kayak ibaratnya harusnya jadi panutan, jadi contoh buat temen-temennya gitu kan. Karena kan mungkin image ketua BEM tuh ya panutan, berprestasi, jadi temen-temennya ngeliat gimana gitu kan. Nah ini kok bisa ya ngelakuin pelecehan seksual, kita concernnya ke korban, kayak kasihan gitu loh, mana malu lah pasti. Jadi kasusnya ini ada beneran ya guys, jadi Beneran. bukan gara-gara ini berita nih, gara-gara dia ini udah di framing sebagai pembenci Jokowi, pembenci Presiden Jokowi, bla bla bla. Nggak ada, pemerintah gak ngapain, tapi emang ada kasusnya gitu loh. Dan pasti saksi mata tuh ada juga di situ juga, kan gitu. Orang temen sampai bilang gue kecewa malu Melki gitu. Iya. Gak lagi deh gue gue apa ya dibilang, pokoknya gue malu berteman sama lo atau apa gitu, ada kok di cuitannya gitu. Dan ya di sini kita konteksnya berbicara soal pelecehan seksual karena undang-undang TPKS sendiri udah keluar kan, dan pun di kampus itu termasuk UI bahkan ya udah dibentuk Satgas Anti Pelecehan Seksual. Nah ini pelakunya KBM UI, kayak mind blowing banget gak sih anjir, kayak coba lo bayangin gitu, kayak di kampus lo berasa nggak nyaman dan nggak aman gitu. Iya. Dan kayak pelakunya tuh ketua BEM, kayak gimana nih gitu kan. Ya jadi kacau banget sih itu. Kacau banget gitu. Dan istilahnya dalam dokumen SK itu juga katanya disebutin kalau si Melki ini terbukti ngelakuin kekerasan seksual berdasarkan dari pemeriksaan ya. Ada juga sejumlah alat bukti dan keterangan saksi. Dan ini diungkap langsung nih sama Satgas PPKS UI, which is Satgas Anti Kekerasan Seksualnya gitu loh, yang ngasih rekomendasi sanksi administratif. Jadi kayak bener-bener barang buktinya udah ada, bukan cuma sekedar omongan belaka gitu. Mampus banget sih itu kalau udah ada semua. Iya udah. Ya sebenarnya ya mungkin kita nggak puas ya sama sanksinya yang cuma 1 semester, cuman kayak terbayarkan gak sih, kayak pasti dia bakal dapat sanksi sosial dari teman-temannya. Iya pasti lah. sih sanksi sosial itu udah pasti banget. Tapi ya mungkin beberapa orang ya, ini gue nggak tahu nih apakah publik bisa menilai atau enggak, tapi mungkin untuk beberapa orang masih percaya sama si Melki ini. Iya benar. Nah, tapi ya untuk sebagian orang ya yang bisa berpikir yang kayak ya ternyata apa ya, kayak gue tuh sampai speechless gitu loh. Ini orang ketua BEM gitu yang menyuarakan yang harusnya dia tuh ya udah lo orasi aja nggak apa-apa, tapi kenapa harus sampai ada pelecehan seksual gitu loh. Dan makanya kita nggak tahu, mungkin korban nih nggak berani speak up, akhirnya lewat temennya itu atau gimana gitu. Karena gimana ya kita nggak nuduh gitu, cuman ya nggak, ada juga kemungkinan kasus ini awalnya ditutupin pasti. Mungkin karena mungkin ya nih orang namanya udah keangkat nih, lo cari di Google udah ada namanya gitu udah kan, ada di Wikipedia, udah ada aktivis gitu kan. Iya kadang-kadang tuh orang tuh mind blowing sih, maksud gue kayak lo kalau mau ngeritik orang ya lo
lihat diri sendiri dulu gitu. Kenapa harus melecehkan seseorang gitu Iya, loh. benar-benar. Jadi ada beberapa poin yang dikeluarin sama UI terkait skorsing ini. Jadi yang pertama pasti of course diskors 1 semester. Jadi UI ini menetapkan sanksi administratif Betul. berupa skorsing akademik selama 1 semester. Which is selama 1 semester ini si Melki tuh dilarang menghubungi, ngedeketin korban, dan ada dalam lokasi yang berdekatan atau intinya satu lokasi lah sama korban gitu. Dan Melki ini juga dilarang aktif secara formal atau informal dalam organisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan ini ya UI gitu, kemahasiswaan. Terus juga si Satgas PPKS ini untungnya ngasih bantuan buat korban gitu. Dia ngasih pelayanan psikis dan bantuan hukum kalau emang kasus ini mau dilanjut gitu katanya. Cuma yang poin 1 itu agak bingung, maksudnya siapa yang bisa menjamin dia tidak menghubungi? Iya benar-benar, Entah karena itu mungkin dengan akun bodong. Iya, kayak takutnya diteror kan, kayak nge-DM si cewek. Wah, ya gitulah. Ya, itulah. Terus juga katanya bakal kemungkinan dikenakan sanksi lebih berat katanya gitu. Kemungkinan keputusan buat ngasih sanksinya itu bisa berubah. Terus dan si pelaku maupun korban ini bisa ajuin pemeriksaan ulang. Tapi ya itu semua gimana ya? Udah terbukti juga, ngapain ngajuin pemeriksaan ulang, kayak barang bukti udah ada, saksi udah ada. Terus mungkin ya beberapa dari kalian kayak penasaran kan, korbannya siapa sih ya? Korban rahasia ya guys, dirahasiakan gitu. Jangan diulik korbannya, pasti ada korbannya, jangan lu cari gitu. Jangan lu doxing lah. Iya, jangan di doxing gitu, kasihan. Iya. Kayak ini kan biasa ada nih cewek-cewek pecinta ini kan, apa sih yang KBM ketua BEM gitu yang face-face-nya ciwi-ciwinya. Enggak mungkin Kamelki gitu. Denger ya. Itu sudah ada buktinya. Lo jangan tertutup oleh ketampanan dan kepintaran dia. Itu dia pelaku tetap aja. Tapi emang tampan menurut lo? No comment. Enggak, standar orang beda-beda cuy. Iya kan, makanya gue nanya ke lu sebagai jomblowati kan, gue tanya. Ya kayak gue kan orangnya bukan masalah ganteng atau enggak, kayak mirip saudara gue nih mirip sini gitu. Enggak kan tinggal bilang bukan tipe gue, aku jadi ngeliatin jauh. Iya sih, jauh ya. Ya intinya bukan tipe gue. Enggak, ntar takut dibilang pick me. Aduh, pick me banget gitu ya. Pick me Kak. Nah, jadi apa nih yang mau lo sampaikan? Jadi kalau pesan-pesan kayaknya udah jelas lah ya. Tapi apa yang mau disampaikan nih sama? Kayak semoga benar-benar proses hukumnya ini tetap berjalan, karena menurut gue kalau sampai itu kejadian, dia tetap aja dia mau pembelaan, gue udah menanggalkan gelar gue KBM UI, tetap lo status lo KBM UI gitu loh yang dulu. Dan jadi ya tetap malu lah lo KBM UI tapi lo ngelakuin pelecehan, sedangkan kayak udah ada nih undang-undang anti kekerasan seksual dan udah secara tegas dibilang juga jangan sampai ada pelecehan di lingkungan pendidikan, dan malah lo yang ngelakuin ya. Semoga bisa ditindak tegas. Bener-bener jangan cuman ini sih tadi yang lo bilang ya, bener, jangan cuma skorsing 1 semester terus dalam bentuk tulisan doang dilarang mendekati. Siapa yang bisa ngejamin gitu ya? Karena nama kampusnya juga nih yang jelek sumpah, gitu. Jadi vibes-nya UI jadi kayak orang, aduh UI lagi. Padahal dulu UI orang mau loh, maksudnya kayak bagus gitu. Zaman kita yang kayak anjir jaket kuning bray gitu. Iya, kan. Kayak ada yang sampai yang kayak nih pakai aja, mau disolawatin nggak? Sampai yang kayak gitu kan. Jasa pinjem jaket gitu kan, sampai disewain buat foto di depannya gitu. Tapi sekarang kayak loh UI lagi nih, gimana nih UI? Ya kan jadi jelek ya citranya ya, bukannya gimana-gimana, tapi memang citranya turun gitu loh. Gitu. Ya itu mungkin ya secara nggak langsung ya berdampak ke nantinya penerimaan mahasiswa barunya. Karena pasti mahasiswa baru banyak yang mempertimbangkan kredibilitas UI di samping kualitasnya ya. Pasti kan citranya mereka di sisi lain juga, ntar kok kalau kuliah di situ ntar ini lagi dapat pelajaran apa segala macam. Itu bisa banget. Kita kan nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Makanya ya benar-benar tegas lah. Semoga Satgas PPKS-nya UI maupun rektorat dan segala macam tuh bisa lebih meninjau lagi gitu. Apa sih hukuman atau sanksi yang pantas buat si Melki? Bukan apa-apa, untuk lebih pencegahan agar nggak terjadi lagi di
masa yang akan datang. Dan untuk perempuan kalau dilecehin gampar aja ya. Gampar, tampol, tabok, sliding. Di sliding nih kabur. Apa enggak emang ya speak up sih. Cuman speak up pasti. Speak up kadang masih di ini. Iya kadang orang-orang yang gitu. Kayak lu aja mau kali gitu kan. Kayak. Dan ya satu-satunya cara lu ngelawan satu-satunya cara. Ya oke. Kita mungkin sekian. Lu deh nutup. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar tahu kapan nih Kupas Berita nih kan. Kan yang lainnya kan kayak sekarang nih yang lagi boom kan politik apa segala macam. Nah, kita nih bisa jadi refreshingnya kalian lah gitu kan. Kalau kalian mau gibah sama kita silakan. Bisa banget komen di bawah ntar kita bahas-bahas. Kalian yang lagi viral tuh The Nurul atau apa gitu kan. Bisa bahas tuh. The Nurul dong gitu kan. Bahas dong The Nurul gitu. Menurut kalian gimana The Nurul gitu. Oke, udah. Oke guys, itu aja dari kita. Jangan lupa ya pokoknya nyalain lonceng notifikasinya gitu ya supaya kalian terus update. Sampai jumpa di episode Kupas Berita berikutnya. Dadah. Bye bye.